Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kontemplasi atau muhasabah diri. Dan Alhamdulillah telah hadir bersama kita Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Assalamualaikum Kang Emil. Insya Allah nanti kita akan berbincang-bincang bersama beliau di segmentasi yang ketiga. Dalam segmentasi berikut ini, Kiai Asep Anom akan menjelaskan kepada kita lantas hal-hal apa saja yang patut kita lakukan dalam prosesi muhasabah diri. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lilladzina yadhkurunallaha wa qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ulil albab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sahibil mu'jizati wal kitab wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil hisab, amma ba'd. Bapak Gubernur yang saya hormati, saya cintai, beliau keponakan guru saya Mama Kiai Badar Muhyiddin waktu saya ngaji di pesantren Pagelaran 2 Sumedang. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, seluruh pemirsa TV One dimanapun, wabil khusus jamaah Masjid Al-Jabbar, ibu-ibu anu lalucu, tidak pernah menggerutu walau uang jajan dari suami tidak menentu, karena ibu sarai kolbu. Bapak-bapak nu garaya, nu gagah perkasa, selalu setia pada istri tercinta, walaupun godaan banyak menerpa, baik perawan ataupun janda. Tapi bapak tetap setia karena bapak takut istri tua, bukan, karena bapak pandai menjaga ikatan cinta. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, guru kita tadi Kiai Tata sudah menyampaikan luar biasa ilmunya untuk kita. Jadi kontemplasi untuk meningkatkan kualitas diri, itu tema kita saat ini. Kualitas diri itu apa? Orang yang punya kualitas diri itu seperti apa? Singkatnya, orang yang ilmunya padat, imannya kuat, akhlaknya hasanat, skillnya hebat, hidupnya manfaat. Itu gambaran orang yang punya kualitas diri. Kalau dalam Al-Quran, Ali Imran 190, Ali Imran 191 menyebutnya adalah ulul albab. Ulul albab itu orang yang jelas memandang segala sesuatu, karena dia melihat sesuatu bukan dengan hanya basor tapi juga basiroh. Dia melihat bukan hanya dengan mata fisik tapi juga dengan mata batin. Kalau dulu kita mengenal seorang Syekh Sultan Aulia namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Beliau adalah gambaran sosok dari ulul albab. Pernah ada seseorang pencinta beliau datang berkunjung ke rumah beliau. Begitu dilihat, wah rumahnya megah. Dilihat di istal kuda, punya kuda sampai 40, bagus-bagus. Sehingga orang itu mengatakan, wah ini mah bukan wali, ini mah pencinta dunia. Akhirnya dia nggak jadi namunya, dia nginep di rumah tetangga Tuan Syekh. Jatuh sakit, sudah diobati, siapapun yang datang tidak sanggup. Ahli hikmah berkata, ini mah tidak ada obat kecuali oleh ati kuda milik Tuan Syekh. Masya Allah. Akhirnya minta izin sama Tuan Syekh, dikasih sama Tuan Syekh semua. Sembuhlah dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya orang itu setelah dikasih tahu hati kuda dari Tuan Syekh, dia datang kepada Tuan Syekh minta maaf. Tuan, saya minta maaf. Kata Tuan Syekh, makanya saya menyiapkan kuda 40 itu untuk kamu. Begitulah ulul albab melihat sesuatu dengan jelas, karena bukan hanya dengan mata dia melihat, tapi dengan mata batin, basirah. Lalu bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang punya kualitas diri? Al-Quran menggambarkan ada dua yang harus kita lakukan. Satu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikirlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Kemampuan manusia yang paling rendah itu berbaring. Makanya sholat juga, kalau tidak sanggup berdiri, duduk. Kalau tidak sanggup duduk, berbaring. Berbaring juga tidak bisa, tidak usah sholat, disolatin. Tuh yang pertama, zikir. Zikir dalam segala hal. Lalu yang kedua adalah menggunakan otak kita untuk berpikir. Yatafakkaruna alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Keagungan alam dunia ini luar biasa. Kita pikirkan, berkontemplasi, merenung, tafakur. Saya baca satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah la yara ba'san fayuhwi ila jahannama sab'ina kharifan. Ada seorang manusia, dia berbicara sesuatu dengan satu kalimat saja. Dia bicara satu kalimat, tapi Allah tidak suka omongannya, karena omongan itu tidak dipikirkan terlebih dahulu. Maka orang itu akan diseret ke dalam jahanam selama 70 tahun dia menjadi penghuni jahanam. Satu kalimat yang meluncur dari mulutnya yang tanpa dipikirkan terlebih dahulu, lalu Allah tidak suka karena katanya menyakitkan orang, maka kata-kata itu akan melemparkan dia ke dalam jahanam 70 tahun. Nauzubillahi min. Makanya kontemplasi itu penting. Makanya berpikir itu penting. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan tafakkaru sa'atin, berpikir sesaat saja, kata Ibnu Abbas. Khairum min qiyamil lailah, itu lebih baik daripada ibadah semalaman. Masya Allah. Berpikir sesaat, merenung sesaat. Apalagi kita sekarang. Sekarang ini kita sedang berada di penghujung 2022. Rasulullah mengatakan, siapa orang yang keadaan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Siapa orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia orang yang rugi. Dan siapa saja yang hari ini lebih hancur, lebih rusak, lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka, dilaknat oleh Allah. Maka marilah kita merenung, marilah kita berpikir, kita tafakur apa yang sudah kita lakukan, apa yang kejahatan yang sudah kita lakukan, kita merenung, kita perbaiki supaya di masa yang akan datang kita lebih baik, lebih hebat dan lebih oke. Ya Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Asep yang telah memberikan gambaran yang sangat jelas sekali. Orang yang berhasil mencapai tingkat tertinggi dalam kontemplasi, itulah orang-orang yang disebut dengan ulul albab, yaitu sosok yang tidak lagi bersandar kepada pikirannya saja, tetapi menyertakan basyirohnya. Nah, lantas bagaimanakah kita memaknai kontemplasi dalam level seorang pemimpin? Insya Allah kita akan berbincang-bincang dengan Kang Emil. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.